Saking Rasul itu hati-hatinya, karena tempat itu pernah apa? Dikutuk oleh Allah. Tempat pernah Allah menurunkan apa? Adabnya. Sehingga sepatu sudah di masa-masa itu dia tumpahkan semua. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya karena berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati fi marabidil ghanami. Babus sholati, bermula ini itu bab menerangkan sholat fi marabidil ghanami, di dalam beberapa kandangnya kambing. Fi marabidil ghanami, di dalam beberapa kandangnya kambing. Qala berkata Imam Bukhari, kata sana Sulaiman ibnu Harbin, qala Sulaiman, kata sana Syu'bah an Abi Tayyah an Anasin, qala berkata Anas, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli itu sholat, siapa Nabi? Nabi itu sholat fi marabidil ghanami, di dalam beberapa kandangnya kambing. Suma sami'tu, kemudian mendengar siapa saya, hu pada Anas, ba'du di dalam setelah kola, ba'du dalam setelah kola, karena Nabi itu kan yakulu, kali berkata siapa Anas, karena ada siapa Nabi yusol itu sholat siapa Nabi fi marabidil ghanami, di dalam beberapa kandangnya kambing, qabla ayyubna, di dalam sebelumnya dibangun al masjid itu apa? Masjid. Qabla ayyubna, di dalam sebelumnya dibangun al masjid itu apa? Masjid. Ini bab yang ke-49, hadis yang 429. Ini kata Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi marabidil ghanam. Bapak kata Anas, Nabi itu biasa. Jadi dulu sebelum dibangun masjid itu Nabi itu punya tradisi, punya kebiasaan sholat di kandang kambing, di kandang kambing. Berdasarkan hadis ini kadang ini tertawa. Berkata ke sini Ibnu Battal ini termasuk salah satu pensarah Sahih Bukhari. Itu milik saya, itu ada 11 jilid agak tebal-tebal itu. Ibnu Battal. Namanya Abdul Hasan Ali bin Abdul Khalaf bin Abdul Malik Ibnu Battal itu namanya. Cuman orang nyebut Ibnu Battal. Kata Ibnu Battal, coba Imam Syafi'i berkata begini. Ibnu Battal itu orang madhab Maliki. Beliau berkata begini, Imam Syafi'i itu mengatakan la aqra'us sholata fi marabidil ghanam idza kana saliman min abwaliha wa ab'ariha. Jadi kata Imam Syafi'i itu mengatakan ini, la aqra'us sholata fi marabidil ghanam. Saya tidak mempermasalahkan orang sholat di kandang-kandang kambing, dengan catatan, kata Imam Syafi'i, dengan catatan orang itu selamat dari sentuhan kencing-kencingnya atau tai-tainya. Berarti pemahamannya kalau nggak selamat dari tainya atau kencingnya berarti kan bermasalah, karena apa? Syaratnya harus suci, kan begitu kan? Nah, oleh Ibnu, cobalah Imam Syafi'i berarti dalam pernyataannya itu mengatakan bahwa kencing atau tainya kambing itu najis, kan gitu kan? Najis. Nah, berdasarkan perkataan Anas ini, itu kan berarti tai kambing, kencing kambing kan najis. Wong Nabi sholat di kandang kambing. Nah, Nabi sholat di kandang kambing. Dan Anas tidak menjelaskan bahwa Nabi itu misalkan ini kandang, sholatnya di tepi situ harus itu kan enggak. Pokoknya di kandang kan umum, di mana saja, yang penting di kandang kambing. Berarti Nabi tidak mengkhususkan tempat. Itu berarti menunjukkan kata Ibnu Battal bahwa kencingnya kambing, tainya kambing suci. Buktinya Nabi itu sholat di kandang kambing. Itu kata Ibnu Battal yang beliau madzhab Maliki. Makanya madzhab Maliki itu mengatakan hewan yang halal dimakan apa? Dagingnya itu suci, tainya suci apa? Kencingnya. Nah, kemudian Al-Kirmani, nah ini kemudian sahabat ini Al-Kirmani apa jadi Al-Kirmani? Ini saya. Al-Kirmani orang madzhab Syafi'i enggak terima. Ini sama-sama pensara. Ini sebelum apa? Kitabnya Bahir di Karang, sebelum Irsyadus Sari itu, Pak. Sebelum kitabnya Bahir di Karang itu sudah ada Al-Kirmani. Al-Kirmani milik saya ini tipis-tipis 25 jilid ini. Itu kali Al-Kirmani memang kata Imam Al-Kirmani secara dohir
bahwa yang namanya kandang-kandang kambing itu tetap najis. Najisnya apa? Najisnya kencing atau apa? Atau tai. Itu secara dohir. Sekarang, ini kecerdasan beliau ini kan dalam bahasa. Sekarang kandang itu kan jelas secara dohir kan najis. Nah, sekarang kata Ibnu Al-Kirmani, najis dengan apa? Dohir dengan asal. Dohir dengan asal. Dia dulu coba. Yang asal tempat itu kan suci. Cuman umumnya tempat kandang mesti najis. Dohirnya pastinya berarti asal lawan dengan apa? Dengan dohir. Mana? Ya mana asal. Nah, berarti nggak masalah. Memang oke, nggak masalah. Jadi itu alasan nggak jadi hujah untuk merobohkan Asy-Syafi'i, tidak bisa. Oh, Imam Syafi'i juga pernah seperti itu. Nah, contoh begini, ini penalarannya. Misalkan gini, kita makan, diundang orang makan di tempat orang non muslim. Yang namanya tempat orang non muslim itu najis itu kan biasa, karena banyak anjingnya. Berarti secara dohir mesti banyak tempat najis, pinggan-pinggannya, piring-piringnya najis. Cuman yang asal bahwa piring itu suci, berarti namanya asal lawan dengan apa? Dohir. Yang mana asal? Makanya kita diundang oleh non muslim, asal nggak tahqiq, nggak tahu di mata kita itu najis, nggak masalah, makan saja. Nah, yang kedua kata apa? Al-Kirmani, cobalah dalam hadis yang dikatakan oleh Anas itu kan tidak menjelaskan bahwa Nabi tidak memakai sajadah. Karena Nabi itu sholat di kandang kambing. Cuman nggak ada penjelasan Nabi tidak pakai sajadah. Bisa juga Nabi itu pakai sajadah. Wong di situ nggak ada keterangan Nabi nggak pakai sajadah. Jadi sama-sama namanya orang pintar. Jadi Al-Kirmani itu madhab Syafi'i, Ibnu Battal madhab Maliki. Jadi ternyata begini loh, Sara Sahih Bukhari ini kalau kita baca yang namanya ini manusiawi kan, itu rata-rata ta'assubnya fanatik dengan madhabnya masing-masing. Ta'assub itu kan, makanya Al-Qurtubi ini panjang-panjang ya. Al-Qurtubi yang ngarang kitab tafsir Qurtubi itu dijempol. Gimana jempolnya? Beliau kan madhab Maliki, cuman nggak begitu ta'assub, nggak boleh fanatik. Contohnya begini. Di tafsir Qurtubi ada keterangan. Ketika orang itu sholat puasa, terus dia lupa makan. Dalam madhab Syafi'i kan tidak batal kan? Walau sudah 2 piring, ya kan? Karena lupa. Kalau dalam madhab Maliki batal. Nah, apa komentar Al-Qurtubi? Walaupun madhab saya mengatakan batal, cuman saya condong pendapatnya Asy-Syafi'i. Itu kehebatan Al-Qurtubi. Yang baru kita tiru. Beliau madhab Maliki. Cuman dalam itu saya ngakui madhab Syafi'i bahwa orang puasa ketika makan lupa tidak batal. Tengok tafsir Qurtubi itu kan, itu kecerdasannya Imam Qurtubi, dia belum nggak ta'assub. Maka rata-rata pensara itu pasti membela madhabnya masing-masing. Dan Sahih Bukhari itu pensaranya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, semua madhab semua. Semuanya gitu. Apa? Yang bermadhab. Iya mensarai seperti saya Utsaimin. Itu ya, arahnya ke situ kayak gini. Arahnya cerdas juga Pak Utsaimin ini kan. Luar biasa. Syafi'i, Ibnu Hajar. Fathul Bari ada 2. Nah, ada Ibnu Rajab, ada Ibnu Hajar. Ini. Ada Ibnu Fathul Bari. Fathul Bari ada 2, ada Ibnu Rajab. Saya bisa ngomong karena saya punya kitabnya gitu loh, cerita. Ada Ibnu Hajar itu juga. Cuman yang masih Ibnu Hajar. Ya Ibnu Rajab ini nggak sampai selesai. Hanya beberapa jilid itu kan. Cuman harganya mengalahkan Fathul Bari, mahalnya. Dan itu rata-rata orang-orang, katakanlah orang Wahabi itu banyak baca yang itu. Fathul Barinya Ibnu Rajab. Jaga ini. Karena Ibnu Rajab ini gini, mengarah kepada madhab Ahmad bin Hanbal. Nah, orang tetangga sebelah itu lebih cenderung kepada madhab Ahmad bin Hanbal. Itu alasannya Pak Rajab. Babu sholati, bab menerangkan sholat fi mawadhi'il ibili, di dalam beberapa tempatnya unta. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Shadaqah ibnu Fadl, qala Shadaqah akhbarana Sulaiman ibnu Khayyan, qala Sulaiman hadatsana Ubaidullah an Nafi'in dari Nafi',
Qala berkata siapa Nafi', ra'aitu melihat siapa saya Ibnu Umar pada Ibnu Umar, yusolli khali salat siapa Ibnu Umar, salat ila ba'irihi menghadap. Nah, mana kan jadi ila ba'irihi menghadap kepada untanya Ibnu Umar. Waqala dan berkata siapa Ibnu Umar, ra'aitu melihat siapa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu khali melakukan siapa Nabi hu pada yusolli ila ba'irihi, hu pada yusolli ila ba'irihi, hu pada yusolli ila ba'irihi. Jadi bab sholat di kandangnya kambing, sekarang di kandangnya unta. Kenapa yang nggak disatukan saja? Ini karena ada sisi perbedaannya, ada sisi perbedaannya. Jadi kata Nafi', saya melihat Ibnu Umar. Nafi' ini gurunya Imam Malik, gurunya Imam Malik. Sampai Imam Malik ini saking setianya dengan gurunya, itu dibaki itu sampai sehidup semati, sampai makamnya itu dibaki itu dekat dengan Imam Nafi' itu. Guru dengan setia dengan murid. Imam Malik mustahid itu dibaki itu, iya kuburnya sama. Nah, itu guru dengan murid itu kan. Itu kata Nafi'. Saya melihat Ibnu Umar, beliau sholat menghadap kepada untanya. Kemudian beliau mengatakan, saya melihat Nabi pernah sholat juga menghadap kepada unta. Ini pengertian yang pertama. Ini sholat itu ketika kita di alam bebas, itu kan disunatkan harus ada apa? Satir, ya satir. Ini maknanya satir itu tidak harus barang mati, barang hidup itu boleh. Nah, itu maknanya kan. Jadi tidak harus barang mati, barang hidup boleh. Ini unta di depannya dia sholat, makanya sholat menghadap ke unta. Itu satir tidak harus barang mati, barang itu boleh. Nah, seperti misalkan mobil, nah, Pak Baru kan punya mobil, wah, kemudian sholat itu mobilnya pasang, dia sholat nggak apa-apa ini. Nah, jadi mobil, motor, begini Pak, itu kan kendaraan, kan sama-sama kendaraan ini. Jadi niati ittiba Rasulullah dalam sama-sama kendaraannya. Apa? Metu mbok rondo apa ya? Mulai. Nah, kemudian kenapa Imam Bukhari kok buat bab kenapa enggak sama saja? Satukan aja kan gitu. Wong namanya unta dengan kambing itu kan sama-sama hewan yang apa? Halal. Kalau menurut versi tadi yang suci kan berarti suci juga ya najisnya kan. Kalau yang katakan juga najis. Itu alasannya begini. Tradisi orang Arab itu kalau dia itu melihara unta, itu dia berak kencang itu situ itu. Lain dengan kambing. Makanya Nabi itu tidak mau sholat situ. Karena orang Arab itu punya tradisi. Yang pertama itu alasannya karena orang Arab ini berak kencing di kandangnya unta itu biasa. Kalau di kambing enggak. Itu alasannya enggak disatukan. Sehingga Nabi nggak ada cerita sholat di kandang apa? Unta. Yang kedua, unta ini belain kambing. Kambing lebih jelas pada unta. Unta ini kadang-kadang dia sholat, ya, kita sholat misalkan, terus kita di situ bisa nyepak dia, bisa nyepak itu, nah, kan menjadikan bahaya. Bisa nyepak. Dan kadang-kadang dia pas digunakan satir atau larian. Jadi unta itu gamanya lebih buas, lebih kesit, lebih berbahaya daripada kambing. Karena di alasan yang pertama. Nah, bahwa orang-orang pengembala ibil atau orang yang punya kandang ibil itu bisa berak kencingnya di situ, makanya Nabi menjauhi. Nah, ini berarti gimana maknanya? Berarti semua itu sepakat, baik madzhab Maliki Syafi'i sepakat bahwa yang namanya kencing manusia, tai manusia itu najis. Itu kepahamannya begitu. Nah, jadi masih menang kalau harganya masih menang kambing gitu ya. Kalau kambing kadang-kadang suci tainya, kencingnya. Kalau kita enggak, itu sama najis. Nah, itu kan. Itu rahasianya di situ letaknya gitu. Apa? Imam Ustukhri. Imam Ustukhri sama dengan Imam Malik tadi. Semua hewan yang halal dagingnya itu kencingnya suci. Madzhab Syafi'i. Imam Ustukhri madzhab Syafi'i. Tengok di Fathul Mu'in itu kan ada. Imam Ustukhri, Imam Royani, Iqra' fil Fathul Mu'in. Nah, itu bisa ada. Apa? Gimana?
Oh iyalah, mesti kamu kan dari belakang, ya tadi depannya sini, jangan ngadep sini. Jadi satir, masih itu satir aja. Ila bair menghadap pada untanya. Jadi apa? Untuk satir. Ya. Jadi satir itu bisa benda hidup. Misalkan istri kita untuk satir nggak apa-apa sekali-kali saya. Ah mau depan. Kemarin. Babuman ayhada babuman berarti bab menerangkan babnya orang sholat yang sholat siapa man wakudamuhu khali bermula depannya man tanurun itu pawon au narun atau api au syai'un atau sesuatu mimma daripada barang yubadu yang disembah apa mah fa'aroda maka menghendaki siapa man fa'aroda mongko ngarepaken sapa man bihi dengan ma itu Allah pada Allah fa'aroda maka menghendaki siapa man bihi dengan shola ilama shola ila tanarur bihi dengan shola ila tanarun au narun ila akhir menghendaki Allah pada Allah wa qala az-Zuri akhbar mengkabarni pada saya Anas ibnu Malik qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridot ditunjukkan alayata saya anaru apa api neraka anaru apa neraka wa ana kali bermula saya itu usolli sholat siapa saya ini bab orang yang sholat di depannya ada api kan atau sesuatu yang jadi sembahan katakan patung-patung yang penting dia fa'arodabi hila yang penting dia lillahi ta'ala walaupun menghadap ke situ tapi tujuannya kan bukan nyembah apinya tapi lillahi ta'ala. Az-Zuri mengatakan Anas bin Malik ngasih tahu saya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda uridot aliya anar wa ana usolli pas saya sholat kemudian kata Rasul aku ditunjukkan oleh Allah neraka. Nah, itu yang sebuah dasar oleh Imam Nawawi pas sholat terus ditunjukkan neraka berarti seakan-akan sholat di depannya itu ada api. Nah, itu judulnya ini kan sholat di depannya ada api. Jadi penalarannya seperti itu. Nah ini diambil kesimpulan yang pertama bahwa Rasulullah ngasih tahu kita bahwa yang namanya neraka surga itu sudah ada kan itu kan sudah ada. Maka uridot ali anar berarti neraka surga itu sudah ada karena itu satu paket itu kan. Kemudian bahasa hadis ini orang yang menyangkal sebetulnya bab itu perlu dikaji ulang. Nah kata menyangkal coba Imam Bukhari kan bikin bab sholat di depannya api sementara api yang ditunjukkan Nabi itu kan dia di tengah-tengah sholat baru tunjukkan neraka kan gitu kan. Sementara babnya Imam Nawawi ini seakan-akan sebelum sholat sudah di depannya ada api. Ini kan terjadi paradok. Nah, itu ada yang mengkritik gitu. Cuman ya namanya orang pintar sama saja. Itu kan di tengah-tengah sholat Nabi, tapi seterusnya kan menghadap api, bukan? Nah, seterusnya kan menghadap api. Berarti sama dengan sholat menghadap api. Karena seterusnya juga menghadap neraka yang ditunjukkan oleh Allah. Ini maknanya kita sholat di depan apa saja, katakan depan berhala-berhala itu nggak masalah, itu sah. Yang penting kita lillahi ta'ala. Jadi misalkan gini, Pak Bair ini mau ke Borobudur sana kan banyak patung-patung. Nah, ke tempat kelenteng-kelenteng. Terus sholat, Pak Bair ngadep arca, nggak masalah, Bair ngamalkan kata sini. Biar gagah, wah Pak Bair sholat ngadep patung, nggak masalah kan? Nah, itu kan mimayu badu, ini nggak masalah. Nah inilah ma'ab ini kan yang dibuat dasar ini ma'ab kan oleh orang-orang yang nggak masalah lah sholat di gereja walaupun ada patung-patungnya. Nah, itu karena ini juga sholat menghadap pada apa? Mimayu badu lillahi ta'ala, sesuatu yang disembah bukan selain Allah ta'ala. Qala berkata Sahih Bukhari kata San Abdullah ibn Maslamah an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abdullah bin Abbas qala Abdullah in khosafat gerhana asyamsu apa matahari itu gerhana fasolah maka sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sumakola bersabda siapa Nabi uritu diperlihatkan siapa seanaro pada neraka falam aro maka tidak melihat siapa saya mangdoron pada pandangan kal yaumi seperti hari ini kotu sama sekali abdoa yang lebih menyeramkan atau mengerikan abdoa yang lebih menyeramkan atau mengerikan. Jadi dari Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW ketika matahari gerhana beliau sholat. Nah ini berarti diambil kesimpulan ketika gerhana matahari atau rembulan disunatkan sholat sunat. Ini hadisnya kan. Kemudian Rasulullah itu berkata saya diperlihatkan apa? Neraka. Jadi berarti sholat di depan api. Saya tidak melihat pandangan yang lebih ngeri daripada neraka. Nah, jadi Rasulullah ini selama hidupnya bilang saya tidak pernah melihat pandangan kal yaumi qattu sama sekali belum pernah melihat pandangan yang mengerikan seperti ngerinya api neraka. Jadi inilah maka kita selalu berdoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memang mengerikan kan. Ini juga begitu menunjukkan bahwa neraka sudah diciptakan oleh Allah. Darilah termasuk mukjizat Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah neraka. Bab bukairati sholat, bab dimakruhkannya sholat fil maqabiri di dalam beberapa kuburan. Qala berkata Sa'im Bukhari kata sana Musaddad qala Musaddad kata sana Yahya an Ubaidillah bin Umar qala berkata siapa Ubaid akhbar memberi kabar ini pada sana Nafi'un siapa Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi ij'alu menjadikanlah kamu semua fi buyutikum ij'alu menjadikanlah kamu semua fi buyutikum di dalam beberapa rumah kamu semua min sholatikum pada sebagian min tab'id pada sebagian sholat kamu semua wala tatakhidu dan jangan menjadikan siapa kamu semua pada buyutikum kau jadikan kuburan pada seperti kuburan pada apa? Seperti kuburan pada seperti kuburan. Jadi kata Ibnu Umar Rasulullah ini pesen ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Nah, pakai min tab'id. Ini yang digunakan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwa sholat sunat, nah, di sebagian dari masyarakat sun itu yang lebih afdol adalah fil buyut. Nanti kalau sholat fardu yang lebih utama adalah berjamaah di masjid. Nah ini kan jadikanlah sebagian sholat kamu di rumah, jangan kau jadikan rumah kamu itu kayak kuburan. Jadi maknanya begini, bahasanya begini. Kalau menurut Al-Khattabi itu begini. Coba rumah yang kamu hanya rumah digunakan tempat tidur saja, tinggoni turu wae. Iku gak tahu tinggoni sholat, iku sama dengan rumah itu kayak kuburan. Karena orang tidur itu sama dengan orang mati. Nah, itu orang apa? Orang tidur sama dengan orang mati. Berarti rumah yang hanya digunakan untuk tidur saja itu seperti kuburan. Ada yang enggak mengatakan bukan begitu. Begini maknanya. Kamu jangan jadikan rumah kamu itu kayak kuburan. Coba kuburan itu penghuninya kan enggak pernah sholat. Nah, jadi penghuninya enggak pernah sholat. Berarti rumah yang enggak ada sholat berarti sama dengan kuburan. Nah, ngono maknanya kan. Pokok penghuni kuburan enggak tahu sembahyang, enggak tahu sholat, harus rampung urusan ini kan. Enggak pernah sholat. Maka orang yang rumah yang enggak pernah digunakan sholat ibadah itu sama dengan penghuni kuburan. Ya sudah nggak digunakan sholat lagi kuburan, padahal kuburan orang hitar Pak Bayur, omboyan, celapang lah, gak tunggu sembayang. Ono dhuwur asar ya, gak ketong sembayang Pak. Nah. Gimana Mat? Tunggu dulu bro, selesai diterangkan. Alangkah tergesa-gesanya kamu ini baru minum. Tunggu dulu, saya paham maksudnya tadi itu kan. Apa hubungannya dengan judulnya kan gitu. Nah, jadi gini, judulnya ini ada yang mengatakan gini. Kenapa saya Imam Nawawi kok Imam Bukhari kok begitu seperti itu? Padahal ini kan menceritakan rumah kami itu gunakan kamar ibadah kan. Nah, jangan kayak kuburan, gunakan sholat, jangan kayak kuburan. Itu begini.
kuburan itu kan bukan tempat ibadah, bukan tempat ibadah. Makanya orang-orang yang sudah di kuburan itu kan nggak ada sholat karena bukan tempat ibadah. Nah, bukan tempat Nah, rumah karena kuburan bukan tempat ibadah sehingga sholat di kuburan itu makruh. Itu alasannya membuat judul ini. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis al-ardu kulluha masjidun, semua bumi itu bisa untuk sholat illal maqbara wal hamam, kecuali kuburan dan tempat pemandian. Jadi kuburan itu kan tidak ditempati oleh penghuninya sholat, berarti tidak tempatnya ibadah. Nah, sehingga sholat di kuburan karena bukan tempatnya ibadah itu yang dibuat mengatakan makruh. Itu yang pertama. Yang kedua didukung lagi oleh hadis al-ardu kulluha masjidun ilal maqbara wal hamam. Semua tempat itu bisa digunakan sholat kecuali maqbara dan hamam. Dari hadis ini nanti di belakang lagi diperkuat nanti. Dari hadis ini yang digunakan oleh madhab yang anti sholat jenazah di kuburan. Nanti soal di belakang nanti. Jadi begini, misalkan gini ya, ada orang meninggal dunia, terus kita ketinggalan nggak sholat jenazah. Kalau madhab Syafi'i kan boleh kita sholat di kuburan, ya kan? Nah, madhab yang lain nggak boleh sholat di kuburan. Madasana ini al-ardu kulluha masjidun ilal maqbara wal hamam. Nah, itu nanti soal di belakang nanti disebutkan nanti. Ini termasuk alasan yang tidak memperbolehkan sholat apa di kuburan. Walaupun sholat jenazah dia sudah ketinggalan. Paham maksudnya kan? Sisinya. Terlalu maksa ya? Apa? Ya. Itu kan gini versi kita kan. Jadi versi pemahamannya disebutkan tadi. Memang menurut kita kok terlalu memaksakan yang judulnya gitu. Itu menurut kita kan. Jadi bahasanya terlalu takaluf gitu kan. Babu sholati, bab menerangkan sholat fi mawadhi'il khosafi, di dalam beberapa tempat amblesnya bumi. Apa amblesnya bumi itu? Ya amblesnya bumi, longsornya bumi. Babu sholat fi mawadhi'il khosafi, dalam beberapa amblesnya bumi, longsornya bumi, wal adzabi dan adab. Wa yudkaru, dan disebutkan apa anak alian sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu itu kariha, tidak senang siapa Ali, beliau nggak senang as-sholata pada sholat bi khasfi Babila, di tanah longsornya Babil. Babil itu buminya kaum Samud, buminya kaum Samud. Jadi ini bab menerangkan ya, makruh hukumnya sholat di tempat-tempat yang gampangannya pernah dalam sejarah itu Allah menurunkan adab. Contoh misalkan kan terjadi gempa yang luar biasa sampai tanahnya itu terbalik kayak zaman kaum Nabi Lut, atau diturunkan adab. Sampai begini, Rasulullah kan, itu ketika beliau melaksanakan haji dari Arafah terus pindah ke Muzdalifah. Nanti dari Muzdalifah itu kan mau ke Mina. Antara Muzdalifah dengan Mina itu namanya ada wadi Mukhasar atau Mukhasir. Ada jurang Mukhasir. Di Wadi Mukhasir dulu Raja Abraha dihancurkan oleh Allah, tentara Raja Abraha. Nah, ketika Rasulullah dari Muzdalifah mau pindah ke Mina, lewat itu Nabi pesan, ya sahabat akan cepat, jangan lambat. Karena tempat ini pernah dulu Allah menurunkan azab, yaitu Raja Abraha dengan teman-temannya. Sampai gitu Nabi itu, sampai gitu. Sehingga Imam Bukhari menyatakan Sayyidina Ali itu nggak senang sholat di Khasfi Ababil, karena Khasfi Ababil bumi yang dulu ditempati kaum Samud. Ini tempat yang pernah diadab oleh Allah. Sampai ada satu riwayat, kunna ma'an aliyin radhiyallahu anhu famarorna alal Khasfi allati bi Babil falam yusolli kata ajazau. Jadi ada satu riwayat, kami pernah bersama Ali terus lewat di suatu daerah yang namanya Ababil, Babil yang dulu pernah Allah mengkutuk kaum Nabi Samud. Beliau nggak mau sholat di situ, lewat dulu baru sholat. Nah, sampai gini, dalam tafsir Munir Al-Walaqidah Sewa Bazukairi itu di dalam surat Al-Hijri ayat 78 sampai 86. Jadi dalam tafsir Munir
Itu surat Al-Hijr ayat 78 sampai 86. Itu situ ada keterangan dia mengupas. Sewa baju kali mengupas. Nah, Nabi itu pernah ketika lewat dia Babil ini, itu sahabat itu sudah masak-masak, sudah apa kan? Itu suruh lupakan, jangan airnya jangan dipakai, tumpahkan semua. Kalau sudah roti atau apa aduk-aduk itu sudah diaduk, sudah siap masak. Itu Nabi nyuruh dia tumpahkan semua, jangan itu tinggal. Saking Rasul itu hati-hati ya, karena tempat itu pernah apa? Dikutuk oleh Allah. Tempat pernah Allah menurunkan apa? Adabnya. Sehingga pada sudah dimasak-masak apa itu? Dia tumpahkan semua. Tengok nanti di tafsir Munir si Bapak Sukaili. Nah, itu ada keterangan seperti itu. Saking tempat-tempat yang pernah dikutuk oleh Allah itu adalah dihindari. Gimana? Maling kudang burung. Ada gini. Dari gini dulu. Ini sebenarnya mau saya terangkan, ini sudah disangka ini. Untuk bakas maling kundang kita baca kata sini dulu. Nah. Jadi bisa maklum bisa tidak, tinggal di ilmunya apa tidak itu aja. Saya tadi pasti kritik, wah ini apa kemarin kundang gitu kan, bisa paham ini kan. Ada fotonya. Oh ada fotonya. Makanya hadisnya perlu dibaca, apa dasarnya itu kemarin kundang itu kan gitu kan. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Ismail ibnu Abdillah qala Ismail, hadatsani Malikun an Abdillah bin Dinar, an Abdillah bin Umar radhiyallahu an, apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ana pada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, la tadkhulu, jangan masuk siapa kamu semua, ala haula'il mu'adzabina, atas mereka orang-orang yang diazab, ila antakunu, kecuali hendaknya ada siapa kamu semua, itu bakina, beberapa orang yang menangis. Fa ilam takunu, maka apabila tidak ada siapa kamu semua, itu bakina, beberapa orang yang menangis, fala tadkhulu, maka jangan masuk siapa kamu semua, alaihim, atas haula'il mu'adzabin. La yusibu, supaya itu lam airnya dibuang. La yusibu, supaya tidak menimpa kum pada kamu semua. La yusibu, supaya tidak menimpa kum pada kamu semua. Apa yang enggak menimpa? Apa barang, yaitu azab asoba yang menimpa apa mahum pada haula'il mu'adzabin. Jadi begini, Nabi pesen kamu jangan masuk ala haula'il mu'adzabin, atas mereka-mereka yang pernah diadab oleh Allah, dulu pernah diadab oleh Allah, illa antakunu bakin, kecuali kamu itu menangisi, artinya itibar. Masya Allah ya, sekuat apapun kaum soleh, kaum Samud kan, semuanya nampaknya dihancurkan oleh Allah. Jadi kita ini apa menangisi, sehebat apapun ternyata mereka juga kalah dengan apa kekuasaannya Allah. Jadi fa ilam takunu bakin, kalau kamu nggak bisa menangis, fala tatku alaihim, kamu nggak usah masuk ke situ. Nanti takut-takut kamu la yusibukum ma'asobakum. Nanti kamu juga kena adab oleh Allah. Dari hadis ini diambil kesimpulan kan begini. Orang ke tempat-tempat yang dulunya pernah Allah menentukan adab, katakan kata si Ustaz Indonesia si Maling Kundang. Kan si Maling Kundang. Itu untuk melepaskan ini kan harus apa ya? Harus ada bahasa menangis. Harus ada menangis. Ini Ali Ibnul Jauzi itu menerangkan, ini jadi patokannya. Jadi patokannya kalau kita ke tempat-tempat yang seperti itu, satu, kamu harus tafakur, berpikir, ya Allah ya Tuhanku, memang betapa luar biasa kekuasaannya Allah Ta'ala, tidak bisa kekuatan apapun. Ternyata ini sekuat apapun dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, orang-orang kafir, nah ini kan ternyata apapun bentuknya pada akhirnya juga adalah sengsara. Nah yang ketiga ini diambil itibar. Nah ini itibar, oh iya, berarti orang durhaka itu diadab oleh Allah, berarti orang yang beriman, orang yang soleh akan disayang oleh Allah. Jadi kalau kita ke Semain Kundang ini harus itibar, oh iya, ternyata Semain Kundang ini begini ceritanya. Nah diambil itibar. Inilah orang yang durhaka dengan orang tua. Nah, kalau ya cerita saja kan kurang mantap, tapi kalau tempatnya kan mantap, uyunyan. Nah, bila perbuatannya dipegang, kan, uyunyan. Kan. Jadi kita buktikan, kita nyatakan bahwa kita termasuk suri itibar, mengambil pelajaran.
mengambil pelajaran. Inilah contoh orang yang durhaka kepada Allah. Kita nggak hanya sekedar cerita ini patahkan, tapi kita buktikan, kita ke situ. Nah, kan diambil pelajaran menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini ini diambil dalil memang makruh kan, dimakruhkan sholat kan, di tempat-tempat yang dulunya pernah Allah melakukan ada. Tapi kita kan sekedar ke situ dalam rangka ya tadi kita itibar. Tapi begini ya, seburuk apapun, maaf kan, katakan si maling kundangan seperti itu, tapi kan membawa rezeki. Itu mau dengan adanya kan, gua pada jualan. Iya kan, membawa rezeki bener gak? Nah, membawa rezeki. Kita aja benar seperti itu, ayo. Katakan kita ini orang baik-baik misalkan ya, pada zaman nggak dikutuk kayak itu. Cuma belum tentu kita mati kita membawa rezeki kayak itu, ayo. Nah, jadi jangan menghina si maling kundangan orang. Buktinya kan apa? Membawa rezeki. Ya akan luar biasa. Membawa rezeki itu. Babu sholati, bab menerangkan sholat fil bi'ati, di dalam tempat ibadahnya orang Nasoro. Berarti apa itu namanya? Tempat ibadahnya orang gereja. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, inna sesungguhnya kita itulah nadkhulu, tidak masuk siapa kita karena isakum, pada beberapa tempat ibadah kamu semua. Katakan gereja kamu semua. Min ajri tamathili, karena arahnya beberapa patung. Alati tamasil fiha, yang itu di dalam kana isakum aswaru, bermula beberapa gambar atau patung. Wakana Ibnu Abbas, itu yusoli sholat siapa Ibnu Abbas fil bi'ati, di dalam bi'a gereja atau kelenteng, illa bi'atan, kecuali bi'a fiha, yang itu di dalam bi'a at-tamatilu, bermula gambar atau patung-patung. Nah ini kan dulu rame-rame itu gereja itu kan. Jadi Sayyidina Umar katakan, saya ini tidak mau masuk tempat ibadah kamu semua, katakan gereja atau kelenteng kan, karena situ ada gambar-gambar patung. Nah Ibnu Abbas mau sholat fil bi'a, kalau tidak ada patung, nggak ada gambar, ya tentu tempatnya harus suci. Nah, kalau katakanlah kalau kita ini ragu ya pakai sajadah. Jadi Sayyidina Umar itu kan tidak mau masuk kanais min ajli tamasil, karena di situ ada tamasil. Berarti kalau nggak tamasil kan beliau nggak masalah kan gitu. Bahkan Ibnu Abbas sholifil bi'a ila bi'atan fit tamasil. Nah, ini dalilnya orang sholat masakan di gereja-gereja asal nggak ada patung-patung ya nggak masalah ini. Itu kan dulu sempat merame. Yang penting kan suci. Qala berkata si Bukhari, kata sana Muhammad ibnu Salam, qala Muhammad akbarona abdatu anisam ibnu Urwa an abihi an Aisyata anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah itu dzakarat menyebutkan siapa Ummu Salamah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisatan pada gereja. Ro'at yang melihat siapa Ummu Salamah pada kanisa bi ardil khabasati, di bumi Khabasah, Ethiopia kan. Yuqalu, yang dikatakan lakukan kanisa Maria, namanya gereja Maria, mungkin Bunda Maria dia. Fadzakarat, maka menyebutkan siapa Ummu Salamah lahu kepada Rasulullah, menyebutkan pada barang ro'at yang melihat siapa Ummu Salamah via di dalam kanisa, ma itu dibayani minas suari, nyata gambar-gambar, katakan patung-patung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, ulaika bermula mereka ahlul khabasah, ulaika bermula mereka ahlul khabasah itu kaumun kaum, idza mata, yang apabila mati fihim dalam kaumun al abdu siapa hamba, as-soliku yang soleh, awi rajulu atau orang laki as-soliku yang soleh, banau maka membangun siapa, maka bangun siapa ulaika atau ahlul khabasah ala kubri, atas kuburannya alabdu masjidan pada masjid, wasawaru dan menggambar siapa alul khabasa fihi di dalam, atau ulaika fihi di dalam masjidan aswaro pada beragam gambar atau patung. Ulaika bermula mereka, ulaika alul khabasa itu syiraru khalqillah, beberapa orang buruknya makhluk indallah, sisinya Allah Ta'ala, indallah dalam sisinya Allah Ta'ala. Di Ummu Salamah pernah menyebut Rasulullah gereja di daerah Khabasah sana. Kemudian gereja namanya Maria.
Dan beliau ya Rasulullah, wah itu banyak patung-patung ya Rasulullah, banyak patung. Kata Nabi, al-khabas itu kaum yang apabila ada orang yang soleh yang meninggal dunia atau orang laki-laki yang soleh, itu di atasnya dibangun masjid. Terus orang yang soleh digambar-gambar, didewakan, disembah-sembah. Maka mereka adalah termasuk makhluk yang apa? Yang buruk. Nah inilah yang dibuat dasar. Ini kan ada bahasa bano ala qabrihi. Jadi makamnya itu das makamnya dibangun. Ini yang dibuat dasar, maaf ini kan kuburan umum haram dibangun. Nah ini kan, jadi kuburan umum haram kan kuburan umum. Kemudian dibikinkan apa ya kan ada orang jual pijing yang cor-coran itu kan. Nah itu kan nanti diperkirakan mayatnya sudah apa? Sudah jadi tanah tapi tak ikan masih pokok kuat sehingga mengambil alih kemanfaatan yang lain orang lain maka haram. Nah, itu nggak boleh itu kan kecuali kalau tanah pribadi. Nah, tanah pribadi bahkan kalau dalam fikih Syafi'i itu ada yang memberikan mengecualikan kecuali orang yang soleh mau diziarahi itu kita Syafi'i. Nah kalau orang seberang nggak ada soleh-solehan pokoknya haram dibangun. Nah, kan gitu kan karena apa berakibat mendewakan. Nah, itu kayak orang seberang situ kan. Alasannya man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru. Itu kan barang mungkar, enggak bener kan? Fal yughayyiru dirubah. Ya bagi lisani kasih tahu, Pak itu salah Pak, harus diteruskan Pak. Jangan mawon dibongkar mawon itu betul bener. Nah, kasih tahu maka Ustaz Imran ke rumah itu harus kasih tahu orang-orang diumumkan itu. Insyaallah, masyaallah.